Pertanyaan pertama adalah, apabila ada seseorang yang memberikan sedekah ataupun, iuran, jumlahnya itu bisa misalnya anggap saja 200 atau 300. Tapi sampai udah menit terakhir, untuk hari Ahad itu dia nggak ada zakatnya masuk atas nama dia, ya. Kita khawatirnya dia takut lupa atau bagaimana, boleh nggak kita cut dari, dana, zakat ataupun iuran yang dia berikan itu kita cut jumlah $15 untuk kita jadikan zakat bagi dirinya, boleh nggak? Oh, Paham nggak jadi maksudnya Pak Ustadz? Jadi begini. ada seorang memberikan Iya, infak begitu ya, iuran iya, infak senilai katakan $100. iya. Namun ketika masuk waktu zakat, yaitu untuk pelaksanaan misalkan hari Ahad besok, ternyata belum masuk gitu untuk zakatnya, gitu ya? Iya, betul. Oke. Nah, kemudian apakah boleh dari panitia itu ataupun dari amil zakat untuk kemudian memotong dari infak yang diberikan dalam bentuk iuran tadi, gitu ya? Betul. Oke. Nah, jadi yang pertama adalah Bismillahirrahmanirrahim. Innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu itu tergantung kepada niat. Akad itu mengikat dari apa yang kita niatkan terhadap sebuah pekerjaan. Jadi kalau misalkan dalam urusan harta, ya kalau dia niatnya dalam bentuk infak, ya maka itu akan berlaku dalam bentuk infak. Namun di sisi yang lain, ya beliau ini juga sudah bilang, oh ya nanti saya zakat akan bayar ya, tapi nanti tanggal sekian, misalkan ya hari Sabtu malam, tapi sampai Ahad pagi nggak ada. Nah dalam hal ini, maka yang perlu dilakukan adalah bagi petugas ataupun amil zakat merimain by phone, merimain by chat ataupun by SMS, ya. Di-remind bahwa Bapak Ibu mengingat bahwa pembatasan zakat fitrah itu hanya sampai besok pukul 8 atau pukul 9 begitu. Maka kami akan menutup pembukuan ini per malam ini pukul katakanlah 20.00 atau paling lama 23 atau 22.00 PST. Nah, sehingga ketika nanti belum ada replay, remind tahap kedua, telepon langsung. Telepon langsung, Pak, Bu, ini kaitannya dengan pembayaran zakat fitrah, apakah sudah dilakukan atau jadi melalui kami? Kalau misalkan ternyata yang ditanya ini ternyata, oh, Pak Haji saya sudah kirim zakat fitrahnya ke Indonesia. Nah, berarti sudah selesai. Tapi kalau misalkan kemudian, waduh, saya belum sempat ke sana, saya belum sempat transfer, saya nggak bisa ke bank. Nah, di sini baru ditawarkan, Bu atau Pak, kira-kira berkenan nggak? Kalau yang kemarin kan sudah ada niat tuh, yang iuran infak misalkan untuk masjid. Tapi karena ini adalah sesuatu zakat fitrah ini wajib, kalau kami potong $15-nya dari yang kemarin, boleh atau tidak? Nah, jadi harus ada approval. Harus ada approval daripada orang tersebut. Sampai dia bilang, iya. Nah, kalau sampai iya, baru boleh. Tapi kalau kita kemudian langsung meng-cut, itu khawatirnya ya menjadi satu hal yang kurang baik, ya, menjadi hal yang kurang baik walaupun niatnya baik. Karena niat baik harus diiringi dengan cara yang baik. Nah, jadi di sini insya Allah teman-teman amil di LA di At-Thohir ini kan ada beberapa orang. Maka ada yang tugasnya mereminder, ada yang tugasnya untuk kemudian merekapitulasi, kemudian ada yang mendata, ada yang kemudian nanti mendistribusi. Dan ini semua berlaku di dalam satu kepemimpinan daripada tim amil zakat tadi. Nah, jadi akan lebih baik kalau ada approval daripada orang itu. Sebelum kita lakukan, karena kalau kita lakukan, ya kita nggak tahu, nanti siapa tahu dia sudah melakukan itu di tempat lain, di Islamic Center yang di dekat rumahnya, atau mungkin di Indonesia. Nah, sementara kita kemudian meng-cut dari apa yang sudah dia berikan, misalkan untuk infak masjid, misalkan, atau infak buka puasa, atau apapun. Karena ya tadi, terkait dengan akad yang dilakukannya.
Dan insya Allah dengan cara mengkonfirmasi, maka ini akan lebih menghasilkan ketenangan di dalam mengeksekusi apa yang direncanakan. Wallahu a'lam.